Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gua di Kurniawan Selamong. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu nama gua Kurniawan, gua berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gua lagi ada di Doha, di Qatar dalam rangka untuk menonton Piala Dunia 2022. Nah, di vlog kali ini gue mau nunjukin ke teman-teman salah satu lokasi atau akomodasi yang telah disediakan pemerintah Qatar untuk menampung seluruh supporter sepak bola dari seluruh dunia. Nah, lokasi ini namanya adalah Free Zone. Di tempat ini juga gue menginap selama beberapa hari untuk menonton Piala Dunia 2022. Jadi kayak gimana sih lokasi Free Zone ini? Tonton terus video ini sampai habis, gue bakal tunjukin seperti apa lokasi Free Zone ini. Ale, on y va! Oke Lega, sekarang kita mulai dari sini dulu ya, tur akomodasi Piala Dunia 2022. Nah, ini sekarang gue lagi ada di receptionist desk yang ada di Free Zone di Doha di Qatar. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini udah banyak banget orang-orang dari berbagai negara yang datang ke sini untuk melakukan check-in di reception desk ini. Jadi emang prosedurnya gitu teman-teman. Jadi layaknya kalau teman-teman mau nginep di hotel, ketika kita sampai, kita diharapkan untuk melakukan check-in dulu agar bisa masuk ke kamar masing-masing. Oke Lega, gue sekarang udah ada di depan reception desk yang ada di Free Zone. Jadi para supporter sepak bola yang baru datang, mereka harus check-in dulu di sini. Mereka harus menyiapkan beberapa dokumen seperti paspor, terus haya card, dan juga bukti reservasi kalau mereka akan menginap di sini selama mereka nonton Piala Dunia 2022. Selesai mereka check-in, nanti mereka akan diarahkan ke kamar masing-masing. Kalau mereka punya banyak bawaan, nanti akan ada beberapa staff yang ngebantu bawa berapa barang mereka. Nah, karena lokasi ini luas, mereka juga akan menyediakan mobil golf gitu untuk mengantar mereka ke kamar masing-masing. Oke Lega, lanjut ke area selanjutnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, mereka menyediakan banyak banget macam-macam restoran untuk kita. Mulai dari makanan western sampai makanan-makanan yang berbau Arab, teman-teman bisa menemukan makanan-makanan tersebut di lokasi Free Zone ini teman-teman. Ini lumayan ngebantu banget ya teman-teman. Kenapa? Karena lokasi Free Zone ini sebenarnya lumayan jauh dari tengah kota. Jadi dengan disediakannya restoran-restoran ini, kita nggak perlu jauh-jauh lagi ke tengah kota untuk mencari makanan. Harganya pun bervariasi. Kalau dirupiahin, harga per makanannya itu kurang lebih sekitar 100.000 sampai 200.000 rupiah. Oke Lega, yang gue suka nih dari lokasi Free Zone ini nih suasananya bener-bener hidup banget teman-teman. Ini siang hari kan udah rame ya, nanti malam hari itu biasanya lebih rame lagi teman-teman. Udah gitu banyak banget bendera-bendera dari negara-negara yang berpartisipasi di Piala Dunia 2022 tuh dipasang di sini. Jadi benar-benar kayak wah gila nih semua bendera nih ada di sini keren banget. Udah gitu di lokasi ini teman-teman benar-benar bisa ketemu semua orang dari berbagai negara. Jadi ketika ketemu kita saling menghargai budaya masing-masing gitu. Kayak halo, arigato atau ohayo gozaimasu atau mungkin kita bisa bilang bonjour, good morning. Benar-benar semua tuh orang respect sama budaya masing-masing. Ini benar-benar kayak melting pot di sini. Jadi semua orang nih jadi satu di lokasi Free Zone ini.
Oke Lega, lanjut lagi ke area yang lain. Seperti yang teman-teman bisa lihat, mereka di sini juga menyediakan apotek. Jadi kalau teman-teman sakit bisa beli obatnya di sini. Kalau ini adalah mobil golf yang gue bilang tadi teman-teman. Nah ini fungsinya adalah untuk mengantarkan teman-teman beserta barang-barang teman-teman ke kamar teman-teman. Karena lokasi free zone ini luas banget, jadi kan lumayan ya teman-teman kalau teman-teman harus bawa barang teman-teman ke kamar masing-masing. Jadi makanya mereka menyediakan mobil golf ini untuk membantu teman-teman dalam membawa barang-barang ke kamar teman-teman. Terus, alhamdulillahnya di sini kita juga disediain musola untuk kita sholat teman-teman. Karena lokasi masjidnya cukup jauh dari sini, jadi ini lumayan bantu banget teman-teman. Mereka menyediakan musola untuk kita kalau misalnya kita mau sholat berjamaah. Oke, lanjut lagi ke area selanjutnya. Nah, ini adalah area penginapan yang ada di lokasi free zone, teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini tempat penginapan kita bentuknya seperti box-box kontainer gitu, teman-teman. Sama mereka, semuanya disulap sehingga menjadi tempat penginapan yang cukup proper untuk kita tinggali selama kita nonton Piala Dunia 2022 di Qatar. Lanjut ke bagian belakang, di sini mereka menyediakan banyak fasilitas olahraga untuk kita. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, mereka menyediakan lapangan futsal atau mini soccer untuk kita main sepak bola. Ini rumputnya bagus banget teman-teman. Terus gawangnya juga mereka menyediakan ada 2, jadi kita bisa main bola bersama supporter yang lain. Lalu mereka juga menyediakan bolanya juga ya. Di video ini memang nggak sempat ke-shoot bolanya, tapi mereka juga menyediakan bolanya kok untuk kita main bola bersama yang lain. Lalu mereka juga menyediakan lapangan voli untuk kita teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bosen gitu main bola, atau misalnya teman-teman ada yang kurang suka main bola, teman-teman juga bisa main voli di sini nih. Selanjutnya, buat teman-teman yang pengen stay in shape atau teman-teman yang suka nge-gym, mereka juga menyediakan berbagai alat gym di sini nih. Jadi, lumayan banget teman-teman. Misalnya teman-teman nggak nemuin orang yang bisa diajak main bola atau main volley bareng, teman-teman bisa tetap latihan angkat beban supaya badan teman-teman tetap prima selama Piala Dunia. Terus mereka juga menyediakan meja pingpong untuk kita main pingpong teman-teman. Jadi misalnya teman-teman cuma berdua, teman-teman tetap bisa berolahraga dengan bermain pingpong di sini. Selanjutnya, mereka juga menyediakan lapangan padball. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu olahraga padball, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi, padball itu adalah olahraga gabungan dari sepak bola, voli, tenis, dan juga squash. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti sepak takraw kali ya. Jujur, gue nggak tahu banyak tentang olahraga padball ini. Tapi gue salut sih sama pemerintah Qatar yang menyediakan lapangan padball untuk para supporter yang tinggal di lokasi free zone ini.
Lalu, fasilitas olahraga lainnya yang mereka sediakan di sini adalah lapangan basket. Jadi, misalnya teman-teman lebih suka main basket, bisa banget tuh main basket di sini bersama dengan supporter-supporter lain dari negara-negara yang berbeda. Di dekat lapangan-lapangan olahraga tadi, ini juga disediakan tempat untuk kita nobar, teman-teman. Jadi, tempat nobar di sini ada 2. Nah, tempat nobar yang ini letaknya nih ada di belakang. Jadi, untuk mencegah semua orang berkumpul pada satu titik, menurut gua ini salah satu langkah strategi yang bagus. Jadi, buat supporter-supporter lain yang pengen nonton pertandingan Piala Dunia, tapi tidak dapat tempat duduk di tempat nobar yang ada di depan, mereka tetap bisa ke sini untuk bisa menikmati pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Terus, teman-teman juga bisa lihat, ini mereka menyediakan fasilitasnya ini lumayan lengkap sih. Tempat duduknya aja yang disediain sama mereka tuh tempat duduk yang nyaman gitu loh. Jadi teman-teman bisa bayangin betapa asiknya nonton pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar dengan tempat duduk seperti ini. Oke Lega, gue sekarang mau nge-review sedikit penginapan yang gue inepin selama gue nginep di Piala Dunia 2002 di Qatar. Teman-teman bisa lihat di sini bentuk penginapannya itu kayak box-box kontainer gitu. Ini adalah penginapan yang diakomodasi di Fan Festival di Qatar. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah penginapan yang gue inepin. Jadi kita coba langsung kita review aja kamar yang gue inapin selama gue nginep di Qatar. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini bentuk kamarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada 2 tempat tidur. Tempat tidurnya cukup bersih teman-teman ya, cukup rapi. Ini tempat tidur yang gue inapin ada 2. Ini satu buat temen gue. Nah, terus kita juga dikasih lampu, kasih buat colokan juga, colokan 3 ataupun colokan USB. Di sini kita dikasih laci juga, tapi ini laci buat naruh-naruh barang kita. Nah, terus karena di Qatar itu panas banget ya teman-teman ya, jadi kita dikasih AC gini teman-teman. Jadi biar kita tuh selama di kamar itu kita nggak kepanasan. Terus kita dikasih lemari juga. Ini lemarinya buat naruh-naruh barang kita. Habis lemari kita dikasih meja sama 2 kursi untuk kita makan atau buat nongkrong-nongkrong santuy di sini. Terus kita juga dikasih 2 handuk sama ininya, sama penginapannya. Dikasih tisu juga sama mereka. Terus kalau saya sini teman-teman lihat, kita juga dikasih kulkas sama mereka untuk naruh makanan-makanan kita. Nah, jadi kalau saya teman-teman mau beli makanan, teman-teman tinggal beli terus tinggal masukin ke sini. Terus kita juga dikasih ini buat ngerebus air, manasin air ini kita kasih. Terus kamar mandi juga bagus teman-teman. Kamar mandi kayak gini. Nah, cukup bersih. Terus kalau teman-teman lihat, ini air mancurnya teman-teman juga air mancurnya lumayan bagus ya. Bisa pilih air mancur yang kayak gini atau air mancur kayak gini. Jadi bukan air mandinya nggak pakai gayung, tapi pakai air mancur, bagus, modern. Terus juga ini yang penting buat orang Indonesia, kita dikasih water gun.
Nah, jadi ini water gun buat kita setelah buang hajat kita bisa pakai ini. Kalau saya buat yang para WNA yang biasa terbiasa pakai tisu, mereka juga jadiin tisu. Terus ini wastafel kayak biasa dikasih buat kita sikat gigi ataupun lakuin make up dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih sih kayak gitu ya teman-teman. Gimana kita dikasih sama pemerintah Qatar akomodasinya. Nah, harga yang gue bayar ini untuk kayak gini sebesar 2 juta per malam. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nginepnya beberapa hari, tinggal kali aja hari ini gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu review singkat penginapan gua yang gua inapin di Qatar selama Piala Dunia 2022. Oke Lega, selain disediakan berbagai macam restoran, kita di sini juga disediakan supermarket atau minimarket. Supermarket ini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 pagi. Di sini kita bisa beli berbagai macam barang seperti halnya di supermarket yang ada di Indonesia. Bedanya, di sini juga dijual beberapa official merchandise dari Piala Dunia 2022. Teman-teman bisa lihat di sini mereka ngejual baju-baju dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Gak cuma baju, mereka juga jual souvenir Piala Dunia lainnya seperti jaket, topi, tas, buku tulis, bolpen, bola, dan juga bendera-bendera para peserta Piala Dunia 2022. Selain bisa beli barang kebutuhan sehari-hari dan barang-barang official merchandise Piala Dunia 2022 di sini, teman-teman juga bisa menukarkan uang teman-teman di money changer yang ada di minimarket ini. Nah, kelemahan dari minimarket ini adalah karena minimarket ini adalah satu-satunya di lokasi free zone, jadi semua orang beli barang kebutuhan sehari-harinya tuh di sini. Jadi ketika kita mau bayar di kasir, itu ngantrinya lumayan banget teman-teman. Tapi tetap bersyukur karena pemerintah Qatar sudah bersedia menyediakan minimarket ini sehingga kita para supporter tidak perlu jauh-jauh untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari di tengah kota.
ini adalah tempat nobar utama yang ada di lokasi free zone. Tempat nobar ini letaknya ada di depan, jadi siapapun yang nginep di lokasi free zone pasti melewati lokasi ini. Teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih fasilitas yang diberikan itu sama dengan lokasi nobar yang letaknya ada di belakang tadi. Ada kursi-kursi nyaman yang siap digunakan untuk kita nonton pertandingan Piala Dunia 2022. Nah, ini sistemnya itu siapa cepat dia dapat teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu reservasi, semakin awal teman-teman datang, semakin besar pula kemungkinan teman-teman bisa duduk di tempat-tempat ini. Oke Lega, jadi di lokasi free zone ini kita juga disediakan tempat untuk nonton pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2022. Nah teman-teman bisa lihat di belakang itu udah ada layar lebarnya dikasih, terus dikasih juga tempat duduk ala-ala Arab. Selain itu kita juga dikasih nih tempat duduk yang kayak gini nih. Jadi kita bisa nyaman nonton pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2022 di sini. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya tiket, semuanya biasanya nontonnya di sini. Nah ini kan suasananya kalau misalnya lagi nggak ada pertandingan nih. Nah kalau lagi ada pertandingan suasananya kayak gimana sih? Kayak gini nih. Oke Lega, jadi kurang lebih kayak gini nih penampakan nonton bareng di free zone yang ada di Doha di Qatar. Oke, itu aja video untuk kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gua di Kurniawan Salamong dan nantikan video-video menarik berikutnya. Alla prochaine!